Saudara, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami telah memilih 3 diantaranya yang menuai banyak perhatian. Inilah berita populer pekan ini. Informasi yang pertama adalah tim Jatanras Polrestabes Makassar yang menggeledah sebuah rumah indekos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, penggeledahan ini dilakukan lantaran rumah tersebut diduga polisi sebagai markas tempat geng motor yang sering beraksi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu persatu kamar indekos berlantai 5 ini digeledah oleh petugas dari Jatanras Polrestabes Makassar. Dari hasil penggeledahan ini, polisi menangkap kawanan geng motor yang sebelumnya sempat bersembunyi. Dari hasil penyelidikan, kawanan geng motor ini beraksi di Kota Makassar, Goa, dan Takalar. Dari 22 orang yang ditangkap, terdiri dari 6 wanita, 16 pria, dan 4 diantaranya merupakan buronan Polres Goa yang pernah memanah seorang security. Geng motor ini sering beraksi dengan menggunakan senjata tajam. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam parang, anak panah, dan sepeda motor. Kini kawanan geng motor yang kebanyakan anak di bawah umur ini masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Makassar. Ya, unit Jatanras Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 22 orang, di mana kami mendapatkan informasi bahwa 22 orang tersebut merupakan geng motor yang sedang merajalela di Kota Makassar. Nah, berasal dari informasi masyarakat, kami mendengar bahwa geng motor tersebut mempunyai markas atau base camp berada di salah satu kos-kosan di Jalan Kakak Tua 2, Kota Makassar. Lalu kami melakukan penggerebekan. Saat kami melakukan penggerebekan, kami mendapatkan 22 orang tersebut, di mana 22 orang tersebut terdiri dari 16 laki-laki dan 6 perempuan, beserta barang bukti, yaitu senjata tajam, busur, panah, serta bahan baku untuk membuat busur tersebut. Informasi selanjutnya ada polisi Pamong Praja Kota Makassar yang melakukan penyisiran di sejumlah minimarket di Kota Makassar. Nah, penyisiran ini dilakukan untuk menertibkan penjualan sejumlah alat kontrasepsi seperti kondom. Satu persatu minimarket di Makassar dirazia dan dari hasil razia ditemukan sejumlah minimarket menjual alat kontrasepsi atau kondom. Petugas dari Satpol PP pun memberi teguran kepada pegawai minimarket untuk tidak memajang dan menjual alat kontrasepsi kepada anak remaja apalagi saat memperingati Valentine. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia sesuai arahan Wali Kota Makassar untuk mengantisipasi Hari Valentine, apalagi alat kontrasepsi harusnya tidak dijual di minimarket. Selama ini menjual alat kontrasepsi, menyediakan alat kontrasepsi. Kita himbau kepada pelaku usaha tersebut untuk tidak memajang atau tidak untuk memperjualbelikan alat kontrasepsi. Yang pertama, jadi kita arahkan kalau memang suami istri atau yang membutuhkan itu ya ke apotek, sehingga terbatas akses generasi muda kita terhadap alat kontrasepsi. Yang pertama. Yang kedua, personil kami di 14 kecamatan juga sementara bergerak, dari tadi bergerak sampai malam hari sebentar adalah. Informasi yang terakhir ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Sulawesi Selatan yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Nah, para buruh ini meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk mencabut aturan tentang pembayaran dan manfaat jaminan hari tua. Puluhan buruh dan pekerja gabungan dari Aliansi Perjuangan Rakyat dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Sulawesi Selatan menggelar aksi di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Dalam aksinya, pengunjuk rasa meminta pemerintah untuk mencabut Permenaker yang mengatur soal tata cara dan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022, disebutkan bahwa manfaat jaminan hari tua dapat dicairkan jika peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun. Pengunjuk rasa menilai peraturan Permenaker soal JHT merugikan buruh, terlebih mereka yang terdampak PHK. Selain menyuarakan tuntutan mereka, perwakilan pengunjuk rasa juga diterima pihak BPJS Cabang Makassar. Saya yakin di dalam sosek ini
Tidak ada dalam tempat lain. Yang membayar pegawai gajinya itu dari uang kami. Yang membangun gedung ini, serta karena gedung ini lebih cantik daripada gedung yang dulu. Yang membelikan komputer di dalam situ, itu dari uang kami, bukan dari mana-mana. Jadi, Jam Sostek ingat untuk tetap bertanggung jawab terhadap dana amanah. Pada saat melakukan pencairan klaim itu aturannya bisa dilakukan mana saat pekerja ya berhenti bekerja dan bisa dilakukan langsung pencairan selama 1 bulan. Nah, terus tiba-tiba ada peraturan yang keluar bahwa untuk pencairan JHT itu nanti bisa dicairkan pada saat usia 56 tahun, ya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pertama biar kita jelas semuanya bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah paham sekali regulasinya, dasar hukumnya, bahwa kami melaksanakan kegiatan tersebut atas dasar undang-undang tentunya. Usai diterima oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, para pengunjuk rasa pun membubarkan diri. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar. Itulah tadi 3 informasi kami dalam berita populer pekan ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga dari COVID-19. Sekian, sampai jumpa.